Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 jurusan S1 Akuntansi ITB AAS Indonesia dari kelas SA 1A1 yang beranggotakan 1 Rofiul Nur Khalifah dengan NIM 2020 SA086, 2 Afina Zaidah Musyahadah dengan NIM 2020 SAK01 dan Edward Pratama dengan NIM 2020 SA107 akan membahas tugas hukum bisnis dan etika profesi yang diampu oleh Bapak M. Gunawan Setiadi dengan topik manusia dan alam semesta, yang di dalamnya akan menjelaskan tentang 1. Hakikat kebenaran, 2. Hakikat eksistensi dunia alam semesta, 3. Hakikat manusia, 4. Hakikat otak dan kecerdasan intelijensi, 5. Hakikat pikiran min dan kesadaran consciousness, 6. Tujuan dan makna kehidupan, 7. Spiritualitas dan etika. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. 1. Hakikat kebenaran. Mengapa berbagai disiplin ilmu dan teknologi tidak sepenuhnya mampu memahami misteri keberadaan alam semesta? Karena ada berbagai tingkat eksistensi alam dan tingkat eksistensi kesadaran. Oleh karena itu, untuk menemukan hakikat kebenaran tidak cukup hanya dengan mengandalkan pendekatan ilmiah atau rasional. Pernyataan yang dikemukakan oleh E.F. Schumacher sebagai kebenaran besar yaitu kebenaran hakikat tentang eksistensi dunia alam semesta, menyangkut kebenaran tentang adanya 4 tingkat eksistensi dunia yaitu 1. Benda, 2. tumbuh-tumbuhan, 3. hewan, 4. manusia. Yang membedakannya adalah unsur kesadaran keempat kelompok eksistensi tersebut. Kebenaran tentang alat kaus yang dipakai untuk memahami dunia. Ketetapan penggunaan alat kaus untuk memahami keempat tingkat eksistensi tersebut diterapkan atas ketetapan. C. Kebenaran tentang cara belajar dunia. 1. Saya batin, 2. Saya lahiriah, 3. dunia batin, dan 4. dunia lahiriah atau material. Yang dimaksudkan dengan hidup di dunia dijumpai 2 masalah, yaitu 1. Masalah konvergen atau titik temu, yaitu suatu yang dapat dipecahkan secara menyeluruh. 2. Masalah divergen bertitik pisah, yaitu sesuatu yang berlawanan. 2. Hakikat eksistensi dunia alam semesta. Ada kecenderungan yang disodorkan oleh saintisme modern, yaitu suatu paham yang sering disebut sebagai amaterialistik, bimekanistik, dan deterministik. Alam semesta hanya dilihat sebagai materi atau substansi yang terbentang luas dan tak bernyawa, yang misterinya mampu dipecahkan dengan pendekatan ilmiah dan rasional. Namun Schumacher telah mengingatkan para ilmuwan tentang adanya tingkatan-tingkatan eksistensi sebagai berikut. 1. Benda dapat dituliskan P, 2. tumbuhan dapat dituliskan P plus X, 3. hewan dapat dituliskan P plus X plus Y, 4. manusia dapat dituliskan P plus X plus Y plus Z. Dengan memberikan simbol P untuk benda mati, X untuk unsur hidup, Y untuk kesadaran, Z untuk kesadaran diri atau spiritual, maka dapat dikatakan bahwa eksistensi alam semesta memiliki jenjang kedalaman 4 tingkat, yaitu tingkatan pertama benda mati yang memiliki unsur P, tingkatan kedua tumbuh-tumbuhan yang mempunyai unsur P dan X, tingkatan ketiga golongan hewan yang memiliki unsur P, X dan Y, tingkat keempat golongan manusia yang memiliki semua unsur P, X, Y dan Z. Hakikat manusia. Kecenderungan memahami hakikat manusia secara sepotong-sepotong ini sangat jelas terasa bila melihat perkembangan dan aliran dalam psikolog, khususnya menyangkut konsepsi-konsepsi psikolog tentang manusia. M.C. David dan Harari mengelompokkan 4 teori psikolog dikaitkan dengan konsepsinya tentang manusia sebagai berikut. 1. Psikoanalis yang melukiskan manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh keinginan-keinginan terpendam. 2. Behaviorisme yang menganggap manusia sebagai makhluk yang digerakkan semuanya oleh lingkungan. 3. Kognitif yang menganggap manusia sebagai makhluk berpikir yang aktif mengorganisasikan dan mengolah stimulasi yang diterimanya. 4. Humanisme yang melukiskan manusia sebagai pelaku aktif dalam merumuskan strategi transaksional dengan lingkungannya. Manusia adalah bagian
Dari keberadaan alam semesta, segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta juga ada di dalam manusia. Oleh karena itu, alam semesta dan alam manusia sebenarnya sama-sama mempunyai 3 lapisan keberadaan, yaitu 1 fisik, 2 energi pikiran, 3 kesadaran murni, 4. Hakikat otak brain, kecerdasan inteligensi. Otak merupakan tubuh yang paling kompleks. Otak memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, antara lain 1. Memproduksi pikiran sadar, 2. Melakukan pilihan bebas, 3. Menyimpan ingatan, 4. Memungkinkan memiliki perasaan, 5. Kemampuan perabaan, penglihatan, penciuman, berbahasa, 6. Mengendalikan berbagai organ tubuh, dan sebagainya. Spiritualitas berhubungan dengan upaya pencarian makna kehidupan melalui hubungan langsung antara diri dengan Tuhan. Kekuatan tak terbatas, potensi murni, hal tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Pada awalnya, para ilmuwan hanya mengenal kecerdasan intelektual. Dengan kecerdasan ini, manusia dianggap mampu mengatasi berbagai persoalan hidup. Namun, belakangan baru disadari bahwa sebenarnya manusia mempunyai banyak kecerdasan. 2. Meskipun manusia mempunyai banyak kecerdasan, pada hakikatnya, semua kecerdasan itu dapat dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu A. Kecerdasan intelektual, B. Kecerdasan emosional, C. Kecerdasan spiritual. 3. Jenis kecerdasan tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, dengan kecerdasan spiritual sebagai pondasinya. 4. Etika adalah cabang ilmu yang bahas tentang perilaku manusia mengenai apa yang baik dan apa yang tidak baik. 5. Hakikat pikiran mind dan kesadaran consciousness. Perspeksi adalah proses pemberian makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru. Memori adalah proses menyimpan informasi dan memanggilnya kembali. Berpikir adalah mengolah informasi dan memanipulasi informasi untuk memenuhi kebutuhan atau kebutuhan respon. Lapisan sadar berhubungan dengan dunia luar dalam wujud sensasi dan berbagai pengalaman yang didasari setiap saat. Lapisan prasadar sering disebut memori ingatan, yang tersedia menyangkut pengalaman-pengalaman yang tidak didasari pada saat pengalaman tersebut terjadi. Dengan mudah dapat muncul kembali menjadi kesadaran secara spontan atau dengan sedikit usaha. Lapisan tidak sadar, yang merupakan lapisan yang paling dalam dari pikiran manusia, menyimpan semua dorongan insting primitif serta emosi dan memori yang mengancam pikiran sadar yang telah sedemikian ditekan atau secara tidak disadari telah didorong ke dalam lapisan paling dalam pada pikiran manusia. Menurut Krishna, kesadaran manusia terbagi menjadi 5 tingkat atau lapisan, yaitu 1. Lapisan kesadaran fisik yang ditentukan oleh makanan, 2. Lapisan kesadaran psikis yang didasarkan atas energi dari udara yang disalurkan melalui pernapasan, 3. Lapisan kesadaran pikiran yang merupakan kesadaran pikiran rasional dan emosional. Bila pikiran kacau atau dalam keadaan marah, maka napas akan lebih cepat, dan sebaliknya, jika pikiran tenang, maka napas kita juga tenang, karena seluruh kepribadian kita ditentukan oleh pikiran. Lapisan inteligensia, bukan intelek, menyangkut kesadaran hati nurani atau budi pekerti. Lapisan ini yang menyebabkan manusia menjadi bijak. 5. Lapisan kesadaran murni, kesadaran transendental, merupakan hasil akhir pemekaran kepribadian manusia yang merupakan tingkat kesadaran tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia. Manusia telah memiliki kesadaran mental atau emosional yang telah berkembang, sementara hewan belum mencapai tingkat atau lapisan kesadaran ini. 6. Tujuan dan makna kehidupan. Menurutku, makna kehidupan adalah suatu cara untuk atau gaya yang digunakan untuk menghadapi kehidupan, menentukan eksistensi, dan cara pendekatan individu terhadap kehidupan sendiri berbeda-beda dan unik. Dan kunjungan individu telah mencapai tingkat kesadaran yang lebih, di mana kesadaran lebih tertuju untuk mencari makna-makna. Maka dapat dipastikan bahwa pemaknaan seorang individu terdapat kehidupan dengan individu lain akan berbeda satu sama lain. Makna kehidupan adalah motivasi, tujuan, harapan yang ada dalam kehidupan setiap orang, yang bersifat pribadi dan bersifat berubah-ubah sesuai dengan situasi atau kondisi yang membuat seseorang harus mencapainya dengan segala usaha dan tanggung jawab sehingga dapat membuat hidup bahagia dan lebih berarti.
Tujuan kehidupan adalah merencanakan kehidupan orang yang bersifat pribadi, yang memiliki identitas diri sendiri, yang kuat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, hari ini, hari esok, sebulan yang ke depan, setahun ke depan, bahkan beberapa tahun mendatang. Alam semesta sebagai satu sistem kesatuan. Alam semesta serta seluruh isinya sebenarnya merupakan satu sistem. Menurut Zhejiangtong, sistem memiliki beberapa ciri atau kriteria sebagai berikut: mempunyai komponen, ada batasan suatu sistem, ada lingkungan luar sistem, ada hubungan, ada masukan, proses, dan keluaran, ada saran atau tujuan. Inti dari pemahaman konsep sistem adalah setiap elemen, satu bagian, dua unsur, tiga subsistem yang bekerja sama, saling mendukung, saling memerlukan, dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Example, sejarah banjir di Jakarta adalah salah satu contoh terganggunya keseimbangan berbagai elemen yang ada. Manusia dan alam merupakan sesuatu sistem yang dapat dipisahkan, tidak dapat dipisahkan. 7. Spiritualitas dan etika. Pengertian spiritualitas adalah orang yang baik bukan karena menjalankan perintah agama, tapi kehendak hatinya untuk membuat kebaikan di mana saja, kapan saja, atau kepada siapa saja. Sedangkan pengertian etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah-salah kata yang diucapkan, jangan lupa like dan subscribe dan tetap nonton channel ini ya. Bye bye.